Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi udah di depan mata. Tepatnya pertengahan tahun 2026 nanti. Tapi persiapan menjelang itu sudah dilakukan oleh berbagai cabur. Sebelum kita bicara tentang cabur, tentu kita berbicara dulu kesiapan dari penyelenggaraannya, baik dari pemerintah maupun dari KONI. Nah, untuk membahas itu sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas tentang kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan di pertengahan tahun depan. Langsung saja kita sapa siapa aja yang hadir hari ini, dan ternyata orangnya pada segar-segar nih. Saya nggak tahu nih, ini pagi apa sore nih? Sore. Sore ya, Sore. tapi segarnya kayak pagi nih. Semangat olahraganya. Oke, karena semangat tadi ya. Olahraga. Luar biasa. Langsung saja kita sapa. Ya, karena ini udah olahraga, kita pakai ala Jambi, Bang Sanusi. Sore. Sore Salam ya. olahraga. Wis, salam olahraga. Apa kabar Bang Sanusi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu gitu ya. Sehat selalu. Oke, pemirsa, katanya, tapi kayaknya bukan katanya deh. Ternyata Bang Sanusi ini baru terpilih sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi. Dan uniknya, pas di ujung bulan Juni 2025 lalu. Jadi sudah berumur 2 bulan nih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya, kalau bayi lagi asik-asik menyusui nih. Selamat dulu ya buat Bang Sanusi Terima kasih. sudah terpilih sebagai Ketua KONI Provinsi Jambi, karena kemarin cukup ya menguras energi, Ya. menyedot perhatian publik, kemudian endingnya melandai. Karena memang ternyata musyawarah mufakat itu memang garda terdepan lah untuk menyelesaikan masalah. Betul. Tapi intinya selamat buat Bang Sanusi Terima dulu kasih. karena sudah terpilih sebagai kasih. Ketua KONI Provinsi Jambi. Kita tunggu gebrakan beliau untuk KONI Provinsi Jambi, karena kami pernah berdialog dengan beliau ini, mereka akan bawa perubahan untuk Provinsi Jambi di bidang olahraga. Kita tunggu aja. Oke. Berikutnya ada Bang Bambang Irawadi. Beliau adalah Kabid Olahraga dan Prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat ya? Ya. Nggak kalah segarnya nama Bang Sanusi ini. Kita ngimbangi ketua. Ngimbangi. Ya, jadi walaupun sore segarnya pagi. Tetap segarnya pagi. Ini luar biasanya. Kalau kayak gini kita harus dialog terus nih dengan Jack TV nih, supaya segarnya dapat dan menular kepada yang lain. Oke, kita langsung aja ke Bang Bambang dulu deh. Ya. Bang, itu tepatnya di pertengahan tahun itu di bulan apa nih pelaksanaan Porprov di Provinsi Jambi ini? Baik Bang, kalau untuk pelaksanaan Porprov tahun 2026, kalau untuk tanggal pelaksanaan kita sesuai dengan jadwal-jadwal yang sebelumnya biasa kita laksanakan itu di bulan Juli biasanya. Oke. Nah, namun untuk kepastian jadwal kita belum mendapat konfirmasi dari tuan rumah dari Tanjak Barat. Oke. Nanti kita dari Dispora sama KONI dengan ketua umum kita terpilih yang baru ini, Oke. kita mungkin akan berkomunikasi dengan teman-teman di Tanjak Barat. Walaupun selama ini Dispora Tanjak Barat sama KONI Tanjak Barat juga sudah melakukan berkomunikasi terkait dengan persiapan untuk Porprov tahun 2026. Oke. Dan Tanjak Barat sudah mempersiapkan Porprov itu mulai dari pembangunan sarana venue, perbaikan dan renovasi, dan sekarang juga masih sedang berlanjut beberapa venue lagi yang belum terrealisasi. Oke. Gitu. Artinya memang proses persiapan itu sedang berlangsung sekarang ya. Sedang berlangsung. Kalau memang di Juli, artinya kita punya waktu hampir 7-8 bulan ya. Ya. Lebih malah. Lebih lah. 11 bulan lagi ya. Berarti masih panjang waktu. Mungkin demikian juga dengan cabur-cabur yang akan dipertandingkan nanti. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Bang Bambang, pembagian ya job description-nya antara KONI dengan Dinas Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga itu untuk untuk Porprov ini gimana? Kalau job desk itu ini kan Pekan Olahraga Provinsi Oke. ya, Pak ya. Dalam artian ini pestanya olahraga provinsi Untuk tingkat Provinsi Jambi. Provinsi Ya. Jambi. Dalam artiannya memang terdepankan pemerintah yang Ya. menjadi tolak ukur dan menjadi jadi leadingnya penanggung jawab ya. leading sektor
untuk Oke. kegiatan itu, dan KONI adalah sebagai teknis pelaksanaan bersama kawan-kawan cabang olahraga Oke. di cabang olahraga masing-masing. Nanti kita tanya sama ketua KONI. Ya. Nggak mungkin yang kerja ketua KONI Pemprov yang iya. jawab. Habis sama Pemprov kan nggak mungkin ya, Bang. Habis sama Oke, langsung aja ke Bang Sanusi. Karena tadi leadingnya adalah Pemprov dan ini adalah pesta olahraganya untuk ajang Provinsi Jambi. Ya, Nah, benar. kalau dari KONI sendiri gimana Bang? Apa saja yang menjadi kewenangan KONI Provinsi Jambi ini untuk Porprov besok itu? Oke, terima kasih. Beberapa minggu yang lalu kami sudah beraudiensi dengan Dispora Tanjung Jabung Barat Oke. dengan KONI Tanjung Jabung Barat melihat kesiapan mereka untuk mengadakan Pekan Olahraga Provinsi 2026. Oke. Dan dari sekian cabang olahraga kita melihat bahwa Tanjung Jabung Barat boleh kita katakan siap untuk Oke. melaksanakan, dan juga alhamdulillah mungkin lebih kurang 80% semua sarana prasarana sudah atau venue-nya sudah siap. Dan ada beberapa kegiatan olahraga yang tidak bisa dilaksanakan di sana. Seperti contoh renang. Oh, Karena venue-nya nggak siap, nggak siap. nggak terkejar sepertinya, karena mengingat anggarannya juga cukup besar. Padahal Tanjung Jabung Barat itu kan muara sungai ya. Muara sungai, Airnya banyak. air banyak Nggak tapi bisa berenang di situ. asin kan, mungkin air laut. Iya. Oke. Terus yang kedua kami berdasarkan laporan mereka kemarin, seperti balap motor dan sepeda itu mungkin tempatnya juga kita koordinasi dengan Tanjung Jabung Timur. Oke. Oh, Terus atletik juga mereka tidak siap lintasannya, dan juga nanti dilaksanakan juga di KONI, di GOR di KONI Provinsi Jambi. Oke. Dan juga ada cabur tarung derajat, Oke. juga nggak ada lokasi di sana, termasuk sepatu roda. Itu Oke. yang mereka tidak bisa nyiapkan venue-nya. Oke. Ya. Berarti penyelenggaraan Porprov besok ada beberapa spot-spot ya? Ya. Atletik dan tarung derajat di Kota Tarung Jambi. derajat rencana nggak ada juga di Kota Jambi, kemungkinan besar di Merangin ya. Oh, Biasanya Merangin. Oke. biasa di Merangin karena Oke. Merangin, Kota Jambi. bukan tarung derajat, Arum Jeram. Oh, Arum Jeram. Sorry, Oh Arum iya, Jeram. benar. Ya, Arum Jeram. Di Betul. tempat Pak Desila. Betul. Iya. Karena Iya, di kota ini nggak ada arumnya. Nggak ada arumnya. Jeramnya. Oke. Iya. Apalagi di Tanjung Jabung Barat udah tenang Ya, udah tenang. Nggak ada gelombang. Iya. Oke, Arum Jeram di Merangin, Merangin. Kemudian atletik Di Kota Jambi. sepeda, Renang renang di Kota Jambi. sepeda dengan balap motor di Tanjung Jabung Timur. karena sudah tersedia ya. Itu. Dan sisanya itulah nanti yang dilaksanakan di Tanjung Jabung Barat. Oke. Ya. Dan total keseluruhan cabur yang ikut di pertandingan itu berapa, Pak Ketua? Total Ada berapa, Bang? 57 cabur ya. Apa itu yang baru tuh? Cabang yang baru itu sebenarnya baru bergabung ke KONI-nya, Pak. Oke. Bukan dalam seperti apa nama tuh yang main game itu, Bang. Yang kayak itu game kayak ya. Itu kan ada Masuk ke- itu kan baru mungkin tahun kemarin mereka eksibisi kalau nggak salah di tahun 2023. Sekarang sudah jadi ada sudah perebutan emas di perebutan situ ya, emas di situ. medali di situ. Oke, berarti memang terpusatlah perhatian publik nanti ke Tanjung Jabung Barat untuk proses Porprov. Ya. Karena memang sebelum ini kan kita terkendala nih, dekat dengan COVID. Ya. Nah, dan sekarang itu sudah bebas dari cengkaman itu. Nah, balik ke Om Bambang tadi, Pak Bambang. Ya. Bang Bambang, kalaulah Porprov ini tidak ada kendala kan dilaksanakan di bulan Juli. Ya. Nah, artinya semua cabang olahraga, kesiapan Pemda, kemudian kesiapan dari penyelenggara, termasuk KONI, tentu tidak menjadi halangan. Nah, apakah publik masyarakat juga perlu persiapan untuk dilayani atau disiapkan? Karena di situ pasti jumlah cabang olahraga segitu banyaknya, atletnya, di mana tempat mereka nginap, kemudian penyediaan konsumsi mereka, transportasi mereka, tentu semuanya sampai ke situ kan persiapannya. Itu gimana, Pak? Jadi gini, Pak. Kalau untuk memang kita belum Sampai seteknis itu ya, seteknis sedetail itu. Tapi dari gambaran kita yang
lihat situasi yang di Tanjak Barat itu mengingatkan kita kembali ke poprop yang sudah kita laksanakan seperti di Kerinci awal tahun 2026, terus Morobungo dan Sarolangun. Dalam artiannya ini kok agak sedikit berbeda ya Pak ya. Nah, untuk di Tanjak Barat memang agak sedikit dibilang unik, rumit gitu kan, karena terus juga dia nanti kemungkinan mungkin dari Pak Ketua Kani juga tahu tempat ada Tanjak Barat, Tanjak Hulu sama Tanjak Pilir itu juga ada venue. Di Tanjak di daerah Merlong itu juga ada venue kalau nggak salah informasi dari kakak. Nah, jadi itu yang nanti kepanitiaan PB besar Porprov akan mungkin segera mungkin setelah ini mungkin menunggu Ketua KONI dilantik dulu lah Pak. Jadi baru kita rembuk PB besar kita rembuk, dalam artian barulah kita membagi-bagi tugas itu, dan sangat perlu dukungan dari masyarakat. Karena tempat penginapan dari semua kontingen kabupaten itu biasanya mungkin kita akan gunakan sarana-sarana pendidikan sekolah, dan termasuk juga tamu-tamu kami kontingen kepanitiaan juga butuh juga tempat dari rumah-rumah dari masyarakat, dan juga banyak orang tua atlet yang juga ikut juga ingin ikut, apalagi Tanjak Barat ke kota Jambi tidak terlalu jauh. Mungkin mereka pengen lihat anak-anaknya bertanding dan semacam. Dan itu pasti juga akan mencari tempat tinggal dan tidur selama di Tanjak Barat. Jadi sangat perlu dukungan masyarakat, dan dengan adanya event ini ya Tanjak Barat juga nanti juga akan meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Berarti memang multiplier effect terhadap penyerahan Porprov itu. Nah, kembali ke Bang Sanusi nih. Bang, jadi saya tambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan dari Mas Bambang dari Dispora tadi, bahwa memang kami berencana akan nanti akan adakan rapat bersama Dispora Provinsi, terus Dispora Tanjung Jabung Barat dan KONI Tanjung Jabung Barat. Nah, untuk setelah kami dilantik nanti, karena untuk melihat kesiapan dan juga perencanaan ke depan, ya kan. Kemarin langkah awal kami sudah waktu kami undang untuk audiensi itu, memang di sana kalau menurut keterangan dari pihak Dispora ada hotel tuh yang atau penginapan sekitar 127 hotel penginapan, ya. Terus kamarnya lebih kurang 320 kamar. Jadi kalau kita lihat, kalau semua cabur yang ke sana, kegiatan di sana sebagian besar mungkin tidak tertampung. Dan mereka sudah ambil inisiatif, yaitu menyiapkan di sekolah-sekolah. Nah, jadi karena pada saat pelaksanaan nanti sekolah itu pas libur. Bulan Juli, betul. Pas libur. Nah, jadi di sekolah-sekolah dimanfaatkan untuk juga jadi tempat-tempat para atlet. Gitu. Berarti memang sudah sampai ke sana ya rencananya. Terus ini perlu juga kita ketahui bersama Bang Sanusi terkait koordinasi KONI dengan cabur-cabur. Apa saja yang dibahas, apa saja yang dipersiapkan, kemudian medali apa saja yang disediakan untuk itu. Nah, itu bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Bang Sanusi, tadi sempat terputus nih. Koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan cabur-cabur? Nah, banyak nih, ada 53 cabur. Kemudian apa saja yang harus mereka persiapkan, dan kemudian medali apa saja yang diperebutkan di sana? Oke, terima kasih. Ya, dari semua cabur yang terdaftar di KONI Provinsi Jambi itu ada 56. 56. Semua cabur, tapi tidak semua cabur itu dipertandingkan. Di Porprov ini. Ya, ada beberapa cabur yang tidak dipertandingkan, ada dari sekian banyak cabur yang terdaftar di KONI ya. Jadi nanti kita lihat sampai rapat terakhir cabur apa saja yang fit bisa dipertandingkan. Terus apa saja yang kita persiapkan? Kami dari KONI sudah mengundang semua ketua cabur, ketua Pemprov cabur yang ada di provinsi, untuk mempersiapkan atlet-atletnya untuk menghadapi Porprov ini. Dan juga kami KONI sudah meminta data atlet-atlet yang ada di setiap cabur masing-masing, dan juga sudah meminta kesiapan mereka bagaimana menghadapi Porprov yang
akan berlangsung lebih kurang 11 bulan lagi. 11 bulan lagi ya. Dan juga mereka seperti cabur-cabur sepertinya sudah siap, karena sebelum Porprov ada kejuaraan-kejuaraan yang mereka lakukan. Ya, sudah ini sekarang kemarin ya pemanasan-pemanasan seperti untuk bulan 10 ada PON bela diri. Oke. Ada PON bela diri yang bertempat di Kudus. Oke. Kudus ya. Khusus Itu bela diri aja ya. bela diri ada 10 cabang olahraga bela diri yang kita kirim dari Jambi, 8 olahraga bela diri untuk menghadapi PON itu. Dan juga ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi semua cabur sepertinya masing-masing sudah mempersiapkan diri, karena mereka sebelum Porprov mereka sudah ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mereka hadapi gitu. Artinya tidak nol lagi ya persiapan Iya, mereka. Benar. Oke. Nah, terkait medali apa? Terkait medali tentu ada medali perunggu sama ya. Medali perunggu, perak, ada medali emas, ada seperti itu. Dan apa ada seperti yang lain juga, juara favorit apa segala macam itu? Atau juara umum enggak ya? Enggak, kita seperti kegiatan PON persiapan karena Porprov ini untuk menghadapi PON ke depannya. Oke, Ya kan, memang kita murni siap untuk murni olahraga seperti prestasi ya. benar. Nah, karena memang ada juga ada event, ada juara favorit, ada juara apa gitu kan, untuk hiburan bagi Oh, gitu, Iya, atlet. Iya. tapi ini murni ya, Ini murni untuk prestasi. Oke. Ya, benar. Nah, ke Bang Bambang nih. Bang, kan tentu saja ini tidak gampang nih persiapannya. Apalagi ini akan menjadi perhatian publik. Ini kalau boleh kita tahu nih Bang Sanusi, kesiapan anggarannya ini penting nih. Baik Bang. Oke, silakan. Jelasnya untuk Porprov 2026 kami di Spora sudah berkomunikasi dengan pihak KONI yang sebelumnya, dalam artian melalui usul hibah tahun 2026 nanti itu kita sudah anggarkan di situ dan sudah mendapat persetujuan dari TAPD hari ini. Dalam artiannya ada total di hibah itu ada 12 miliar total hibahnya. Di dalam itu ada untuk Porprov, kalau nggak salah seingat saya itu sekitar 7 miliar yang kita anggarkan untuk ke Porprov 2026. Untuk teknis ya Bang, bukan bangun sarana lagi itu. Nah itu, ya mungkin itu untuk persiapan. Kalau untuk hal yang lain mungkin nanti kami lebih banyak berkomunikasi sama KONI dan kawan-kawan KONI Tanjak Barat, karena teknisnya kan tidak bisa kita merektorika pembicaraan di dalam forum Bang, cuma kan kita kadang harus ke lapangan, kita langsung untuk cek dan semacamnya. Terkait anggaran juga nanti mungkin itu juga yang harus kita indikan juga Pak Ketua, karena kalau sekasat mata akan terjadi 2 hibah kan gitu. Kami menghibahkan ke KONI akan memberikan itu ke cabur, tetapi bukan cabur Pemprov, tapi cabur di kabupaten yang sebagai pelaksana. Nah itu juga yang harus kita cari kajian dalam ketentuan-ketentuannya. Mungkin kami akan koordinasi sama pihak inspektorat, sama yang terkait PPKP dan semacam, untuk jangan sampai ketua kita yang baru malah banyak SPJ-nya yang ini ini nanti gitu Bang. Jadi beban lagi ya itu ya. Kita pengen, karena di Porprov ini pengalaman saya banyak Kadispora, ketua KONI setelah melaksanakan Porprov itu rata-rata biasanya kepanggil semua Bang. Ya itu yang sudah ya, dalam artian harus dalam artian itu, maka itu memang kadang kita terkesan menekan anggaran, tetapi bukan seperti itu tujuannya. Tapi kita pengen menjalankan ketentuan itu untuk sama-sama menikmatin olahraganya, sama-sama mencapai prestasi, tetapi sisi keuangannya juga kita harus sesuaikan dengan ketentuan dan aturan. Oke, sip. Bang Sanusi, nah ini kan sudah dapat bocoran nih anggarannya, dan kebetulan Bang Sanusi ini sudah pada posisi pelaksanaan nih. Iya, benar. Tentu nggak mungkin lagi, nggak cukup atau berlebih. Tinggal sudah eksekusi aja lagi ya. Tinggal menjalankan yang sudah ada. Saja. Sebelum yang lain ini tadi belum dilantik ya Pak Ketua kita nih? Insya Allah hari Senin nih. Jangan lupa kalau PDBI nggak hadir, ya coret nanti dari PDBI. Coret ya. Sebenarnya ini saya nanya itu ke Ketua KONI, Bang Bambang, sekalian pengumuman. Sekalian pengumuman ya. Iya. Jadi pemirsa, live dari Jack TV jangan lupa. Itu. Catat pemirsa, insya Allah tanggal 11 bulan Agustus ya, hari Senin. Ketua KONI dan jajarannya akan dilantik oleh
Ketua KONI KONI Pusat, Pusat. Letjen Purnawirawan Marsiano Norman. Oke, bertempat di mana itu? Tempat di rumah dinas Di gubernur. rumah dinas gubernur. Ya. Nah, ini juga Hari Senin tanggal 11 jam 10 pagi. 10 pagi. Ya. Oke, pagi hari. Nah, Ya. pemirsa, ini sudah sama ketahui, kita akan perhatikan betul dan kita awali dengan niatan yang kuat juga untuk kesuksesan olahraga di Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Bang Sanusi ke Amin. depannya. Ya, Ya. Senin ya, Bang ya. Ya, hari Berarti Senin. setelah itu secara de facto dan de jure Ya. sah sebagai ketua KONI Provinsi Jambi. Sebenarnya secara de facto dan de jure setelah Musprop itu sudah sah. Oh, sudah sah. Sudah sah. Oke, Kalau berarti saya- kan ini Karena Musprop itulah sidang paling tinggi, pleno paling tinggi. forumnya tertinggi. Forum tertinggi Oke, pada oke, saat oke. apa itu. Ya, SK kami sudah juga terbit pada tanggal 11 Selongi pada 18 Juli kemarin. 18 Juli. SK-nya. Oke, Cuma 18. pelantikan dan pengukuhannya. Oke, itu istilahnya halo-halo dan pengumuman halo-halo kepada ya, publik. benar, Oh, ini benar. sudah dilantik. Ya. Oke. Kalau menurut aturannya, menurut de facto de KONI jure Pusat, sudah di sudah pada SK saat itu sudah pada saat Musprop Loop kemarin tanggal 30 Juni itu. pakai loop ya. Ya, Musprop Loop kemarin. 2 kali, baru kali ini Jambi seperti ini. Ya, itulah liku-liku dalam proses demokrasi kan. Iya, Asik benar. dan unik dan ternyata endingnya tetap landai. Endingnya tetap Itu luar landai biasa. dan juga ya mudah-mudahan semangat kita bersama untuk perubahan olahraga Provinsi Jambi sama-sama kita wujudkan. Oke. Nah, ini penting juga, Bang, yang ingin diketahui dan publik juga mungkin sebagian kecil baru yang tahu. Kan peserta kita banyak tuh. Ya, benar. Mungkin ribuan jumlah atlet dan ofisialnya. Ya. Apalagi ini jauh dari rumah. Ya, Ini benar. peserta dan ofisial tuh diasuransikan nggak ya? Itu biasanya diasuransikan di kontingen. Oh, di kontingen Ya. masing-masing. Oke, dah. Sedikit aja, Bang. Ya. Supaya ada jaminan. Oh, supaya ada jaminan. Ya, itu memang dari sudah mempersiapkan dari cabur masing-masing biasanya. Karena kita dari KONI, dari anggaran dari Dispora dan dari KONI itu menyerahkan anggaran pembinaan itu langsung ke caburnya masing-masing. Oke. Ya, karena mereka lah yang menyiapkan atletnya dan juga menyiapkan perlengkapan semua. KONI tinggal mengikuti kegiatan tersebut dan juga mengevaluasi. Oke. Ya. Bang Bambang, Ya. kapan kira-kira ini akan diumumkan secara massal ke publik terkait dengan Porprov ini? Ya. Kalau untuk kita sampaikan ke publik mungkin setelah terbentuknya panitia besar Oh, Porprov nanti lah, Bang. Panitia Dalam besar artian ya. karena kalau panitia sebesar ini kan biasanya pengalaman yang lalu itu kan ketua pelaksananya itu kan diambil alih oleh provinsi, biasanya Pak Sekda atau Oke. petunjuk Pak Gubernur Siapa yang ditunjuk ya? asisten atau siapa kan gitu. Hmm. Nah, dalam artian karena ini kegiatannya luar biasa, Bang. Kalau kita dalam artian bukan kita tidak yakin dengan pekerjaan kita sendiri, tetapi membawa nama provinsi di provinsi sendiri itu sangat tanggung jawabnya luar biasa. Jadi pemerintah harus hadir di sini Oke. untuk menjadi jaminan pelaksanaan kegiatan dan kawan-kawan KONI dan cabur adalah teknis mensukseskan acara itu nanti, Bang. Oke, Nah, berarti- setelah itu baru mungkin setelah terbentuk itu, Bang. Oke, berarti panitia jadi- besar ya. Silakan, Ya. Bang. Panitia besar Nik. itu Nik. jadi panitia besar itu Ah. memang kita rencanakan nanti memang ada agenda yang akan direncanakan oleh KONI dan juga Dispora Tanjung Jabung Barat. Mereka akan meluncurkan juga logo. Oh iya. Nanti baru itu publik Langsung publik benar. Ya. Nanti karena logo mereka sudah siap, namun untuk kegiatannya belum ditentukan harinya. Ya, artinya launching lah ya. Launching ya, launching. Logo Porprov bahwa akan Porprov. dilaksanakan pada Ya, sekian tanggal sekian di Tanjung di Tanjung Jabung Barat. Barat. Benar. Pusatnya. Ya, benar. Oh, itu yang halo-halo terbesarnya nanti. Ya, itu halo-halo Berarti terbesar. kalau sudah Baru di-launching- masyarakat tahu kan jadwal Oke, pastinya. betul. Ya, Karena pasti menjadi perhatian nih. Ya, Tidak hanya benar. orang yang nonton, pedagang juga, Ya, orang ya. perhotelan masih menyiapkan tempat, Nah. masyarakat. Ya. Tuh, berarti memang berarti bisa jadi dalam awal-awal tahun 2026 ini ya. Oh, sepertinya dalam waktu dekat ini. Oh, dalam waktu dekat Dalam malah. waktu dekat informasi dari Oke. KONI Tanjung Jabung Barat, dalam waktu dekat ini mereka akan meluncurkan dulu Logo itu ngajak ya. rapat untuk meluncurkan Maskot. logo, maskotnya, Maskot KONI, maskot apa? maskot Porprov Porprov 2026. 2026. Ya. Saya kalau boleh menebak-nebak kayaknya ada unsur perahu, ada unsur ikan mungkin ya. Besar jadi. Bisa jadi. Besar jadi. Karena biasanya Karena identik dengan tuan Ya, rumah. tuan rumah.
ciri khas wilayah. rumah masing-masing. Ya, benar. Oke. Hmm. Masih banyak yang mau kita diskusikan, tapi kita tahan dulu karena ada Oke. yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, Oke. jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, Bang Sanusi, ini kita kan kepengen bahwa acara ini besok berjalan dengan lancar, Ya, prestasi didapat, Ya, benar. hiburan rakyat juga dapat, Ya, benar. dan tentunya perputaran ekonomi output Ya. dari semua itu menjadi dinikmati oleh masyarakat umum. Umum, benar. Nah, kira-kira apa yang diharapkan dari penyerahan KONI ini dari kacamata KONI? Ya. Penyerahan Purpop ini dari Ya. kacamata KONI, Bang. Kepada siapa saja? Oke, tentu harapan kami KONI provinsi tentu terutama kepada tuan rumah dulu ya, Oke. yang menyelenggarakan. Tentu karena ini merupakan event besar, ya kan, event besar yang dilaksanakan untuk Provinsi Jambi yang bertempat di Tanjung Jabung Barat. Tentu yang pertama tentu semua pihak tentu mengharapkan pertama keamanan, Oke, ya kan? keamanan. keamanan. Yang kedua sistem penyelenggaraannya. Apakah siap dan tidak mereka menyelenggarakan pesta demokrasi yang olahraga yang besar ini? Oke. Ya. Yang ketiga tentu sarana dan prasarana yang mereka siapkan, ya kan? Karena kalau sarana dan prasarana mereka tidak siap, tentu nanti akan terjadi permasalahan-permasalahan terhadap cabang olahraga itu sendiri. Yang keempat, ya kami menghimbau kepada seluruh cabang olahraga agar mempersiapkan diri. Oke. Karena waktu yang tinggal 11 bulan ini tidak lama itu. Ya, Kalau untuk prestasi itu tidak bisa bim salah bim, ya kan. Oh, ya. Tentu kita membutuhkan latihan, waktu, ya. iya membutuhkan waktu untuk menyiapkan, ya, Oke. menyiapkan atlet-atlet itu sendiri. Ya, karena tanpa kesiapan yang matang, tanpa perencanaan yang matang, mustahil untuk bisa terlaksana dengan sukses dan juga mustahil untuk mendapatkan prestasi bagi atlet untuk apabila tanpa latihan dan juga perencanaan yang matang untuk atlet itu sendiri. Oke, kalau dari versi Dispora, Bang Bambang, apa saja nih yang diharapkan nih? Jelasnya kita mewakili pemerintah Provinsi Oke. Jambi melalui Dinas Dispora Provinsi Jambi, karena ini adalah merupakan ajang tahunan dari olahraga di Provinsi Jambi. Kami sangat berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dan sambutan dari semua masyarakat nanti yang di Tanjung Barat sebagai tuan rumah. Dan untuk cabang-cabang olahraga, semoga dalam artiannya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan sistem kepanitiaan dan penjurian yang fair, sehingga tidak terjadi penilaian yang tidak baik untuk bagi-bagi atlet, karena Pop-Prop ini adalah awal bagi semua atlet untuk menuju ke event lebih tinggi lagi, yang jelasnya event ke nasional. Karena habis Pop-Prop ini nanti semua atlet akan bisa jadi ditempa lagi, di TC lagi untuk persiapan menuju Pra-Pop-Prop 2020. Jadi untuk tingkat provinsi ajang prestasi, ya. Untuk tingkat nasional ajang seleksi. Ajang seleksi. Oke, Karena kita 2027 kebetulan memang periodenya Pak Ketum ini memang sangat periode emas lah ini ya. periode emas. Dan dalam artian juga memang nanti 2028 memang kita mencapai prestasi yang gemilang, yang diingin-inginkan oleh masyarakat Jambi, bahwasanya olahraga kita pernah berada di peringkat 6 tingkat nasional. Ya. Nah, dalam artiannya kita jaga semua keamanan seperti yang dikatakan ketua tadi. Itu yang lebih utama untuk dalam pelaksanaan Pop-Prop ini, saling menjaga, karena kita tidak bisa meyakinkan keamanan itu ada pada pihak keamanan itu sendiri, tapi adanya pada diri kita sendiri. Ya, gitu. Nah, seberapa optimis nih ya dari Dispora untuk keberhasilan penyelenggaraan besok? Penting nih. Ya. Optimismenya gimana? Kalau optimisme kita di Dispora, karena kita sudah melihat pekerjaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Tanjung Barat, itu sudah menunjukkan persentase yang sangat luar biasa, sudah sampai ke 80% pelaksanaan penyediaan venue,
Dalam artian kalau teknis kita tidak bisa meragukan lagi kawan-kawan KONI dan cabur untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Dan sekarang mereka lagi menjalankan kejuprop, raporprop. Oke. Pada dasarnya yang disampaikan oleh ketua tadi, itu kan sudah semi event dari porprop itu nanti. Oke. Nah, dalam artian optimis kami bahwa porprop di Tanjab Barat ini mengembalikan kembali ruhnya porprop di Provinsi Jambi. Oke. Yang berapa tahun yang lalu tertunda karena COVID-19, meredup, tertunda dengan pilkada dan segala macam. Ya kan, dalam artiannya hari ini kita kembali lagi ke kabupaten yang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya dan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan dapat dukungan dari seluruh rakyat masyarakat di Provinsi Jambi. Oke, luar biasa. Kalau menurut Bang Senusi gimana nih optimismenya, Bang? Saya sejak melihat mengundang dari pihak Dispora dengan pihak KONI Tanjung Jabung Barat, sangat-sangat optimis, ya, melihat perencanaan mereka, ya, melihat paparan mereka bahwa dan juga penyu-penyu yang mereka tunjukkan, ya, boleh dikatakan kegiatan ini sudah sampai saat ini sudah tahap tinggal tahap finishing lah. Oke. Ya, boleh dikatakan sudah 80% semua sudah siap, tinggal beberapa hal, tinggal itu saya katakan tadi, tinggal finishing. Jadi saya sangat optimis mereka ini bisa Tanjung Jabung Barat ini bisa melaksanakan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya, Yang sebelumnya kadang-kadang ya karena mungkin karena kesiapan yang tidak siap, tidak matang, akhirnya ya kita terjadi mungkin ada masalah seperti COVID atau apa kemarin kan, ya. Akhirnya yang melaksanakan di provinsi, ya Pak Bang ya. Ya. 2 kali malah kembali ke provinsi. Jalan. Dan kita lihat tahun ini ya Kembali ini ke daerah merupakan ya itulah kerjasama Dispora Tanjung Jabung Barat dengan KONI dan Pemda atau pemerintah provinsi. Dan KONI provinsi, ya, ya. KONI provinsi. Luar Ya. biasa. Oke deh. Sebelum closing statement, Ya. nah, boleh dong Bang Senusi kata-kata hari ini untuk porprov besok. Kata-kata hari ini untuk Ya, porprov besok. Ya. Ya. Tunjukkan prestasimu untuk mencapai prestasi di porprov dan prestasi di PON 2028 di NTB dan NTT. Tetap semangat Oke. untuk Provinsi Jambi. Itu kata-kata hari ini Kata-kata dari hari ini. Ketua KONI. Ya. Dari Dispora. Ya. Kena dong. Ya, baik. Untuk teman-teman atlet dan pelatih, tidak ada prestasi tanpa perjuangan hari ini, bahwa prestasi gemilang kita ada di PON 2028 untuk Provinsi Jambi yang lebih gemilang. Oke, sip. Ini optimis semua nih kata-kata ini. Oke deh, Ya. karena waktu juga nih Oke. Bang Senusi, Terima Bang kasih. Bambang. Makasih. Mungkin masing-masing 1 menit dah closing statement untuk diskusi kita pada hari ini, karena memang optimisme sudah terbangun, kesiapan sudah teknis maupun anggaran, kemudian koordinasi dengan panitia penyelenggara, kemudian koordinasi juga dengan cabur, itu juga sudah. Tinggal lagi sekarang pematangan, apalagi nanti setelah terbentuk panitia besar. Nah, itu berarti akan lebih teknis lagi, lebih detail lagi yang akan dibahas. Tapi saya menangkap dari hasil diskusi kita tadi ini, tidak hanya 80% di penyelenggaraan Tanjung Jabung Barat aja tergambar, tapi di tingkat provinsi, baik Dispora maupun KONI itu juga sudah tergambar persentasenya. Mudah-mudahan tinggal teknis saja. Oke, mungkin closing statement lah dari Bang Bambang dulu. Baik. Untuk Porprov 2026 semoga berjalan dengan baik, dan bahwasanya pemerintah provinsi mensupport olahraga ini dengan baik, walaupun perjalanannya sedikit tersendat-sendat dengan apalagi di tahun ini banyak hal tentang penganggaran, bukan Jambi saja, seluruh Indonesia kita mengalami efisiensi anggaran, tapi alhamdulillah kami Dispora masih tetap mampu untuk mencoba
walaupun keterpenuhannya kita belum bisa sebut itu penuh, tetapi kita tetap bisa mengalokasikan sedikit anggaran kita untuk pelaksanaan Poprov 2026, karena ini adalah ajang prestasi Provinsi Jambi dan akan menunjukkan kepada Jambi bahwa olahraga di Jambi itu benar-benar sportivitas dan menunjukkan lagi demokrasi yang lebih baik dari proses pemilihan ketua umum kemarin yang begitu luar biasa, yang dalam artiannya Dispora sendiri yang dalam artiannya yang tadinya hanya harus bertugas mengawasi tapi harus turun tangan juga untuk terlibat di dalam hal yang itu dalam proses musproflupnya, tapi dalam artiannya inilah olahraga dalam artian di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat untuk membangun olahraga Jambi. Oke, baik, terima kasih ya Bang. Bang Sanusi, silakan closing statementnya. Oke, terima kasih Jack TV ya, pemeriksa semua yang ada di Provinsi Jambi. Ya, semoga untuk kedepannya olahraga Provinsi Jambi semakin baik, semakin bagus, dan juga bisa untuk meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Apa yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mencapai kejayaan-kejayaan tahun-tahun 10 tahun yang lalu. Betul, ya, betul. 10 tahun yang lalu ya, Mas Babang. Jadi 10 tahun yang lalu bisa 10 besar. Mudah-mudahan ke depan dengan partisipasi masyarakat, pihak pemerintah, pihak swasta, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa mengembalikan citra dan marwah olahraga di Provinsi Jambi ini. Ya, mari kita tetap optimis dan tetap semangat. Oke, mencapai prestasi olahraga Jambi mantap untuk tahun-tahun yang akan datang. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Bang Sanusi udah hadir di dialog orasi hari ini, karena memang mungkin 11 bulan lagi ya, tapi itu nggak lama. Dan mudah-mudahan informasi awal ini memberikan edukasi kepada publik bahwa persiapan Poprov itu sudah dimulai. Dan tidak dari nol ini, sudah jalan, dan itu angka presentasinya lumayan besar, sudah 80% di tingkat panitianya. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kendala, halangan, karena tinggal lagi terbentuknya panitia besar, bicara teknis, kemudian koordinasi intensif, dan tinggal jalan. Mudah-mudahan ini menjadi prestasi yang memungkinkan dan gemilang untuk olahraga di Provinsi Jambi. Terima kasih Bang Bambang sudah hadir, Bang Sanusi sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat selalu. Oke, terima kasih. Pemirsa, bulan Juli kita akan bertemu dengan pesta olahraga di tingkat Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Barat. Nah, berbagai kesiapan sudah dilaksanakan, kemudian koordinasi juga dilaksanakan, dan tadi sudah terlihat optimisme yang tinggi untuk terlaksananya pesta olahraga tingkat Provinsi Jambi ini di Tanjung Jabung Barat secara maksimal. Dan tentunya ini juga butuh dukungan dari kita semua, dukungan moral, dukungan spiritnya, dan tentunya ini menjadi penyemangat bagi panitia penyelenggara dan terutama kepada atlet-atlet yang akan bertarung nanti. Sama-sama kita saksikan Poprov di Tanjung Jabung Barat di bulan Juli 2026. Terima kasih, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.